silakan masuk untuk video. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat datang pada hamba Tuhan pagi ini boleh bersama-sama dengan kami. Mari pagi ini kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu, biar penyertaan Tuhan boleh kita rasakan di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Bapak. Di pagi yang indah ini bukan gagaran buat kami bisa berdiri di tempat ini, tetapi penyertaan Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan sampai saat ini Bapak. Terima kasih Bapak buat kasih Bapak. Kalau sebentar pagi ini Bapak, kami mau menyenangkan Engkau Bapak. Biarlah apa yang kami bawa di hadapan Engkau boleh menyenangkan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita berikan Engkaulah kekuatanku dan perlindungan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah perlindunganku dan kekuatanku Yesus. Haleluya.
Engkau Bapa, karena kami yakin dan percaya hanya Engkau Bapa yang selalu mengerti apa yang kami bawa di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar Bapa, kami rindu untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau Bapa, boleh membawa dupa yang harum di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, begitu besar kasih. Oh terima kasih Bapa, kami berdoa buat sidang jemaat yang saat ini boleh bersama-sama dengan kami Bapa. Kami tidak tahu apa yang mereka persembahkan di hadapan Engkau, tetapi kami yakin dan percaya hanya Tuhan Yesus yang selalu melihat umat pagi ini yang datang kepada Engkau. Begitu juga Bapa, kami teringat buat saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa bersama-sama kami. Segala permasalahan apa yang mereka hadapi Bapa, kami serahkan kenangan kuat kuasa-Mu Bapa. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melawat kami Bapa. Bila ada yang sakit Bapa, Engkau sembuhkan, Engkau lawat dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami percaya bila-Mu berkuasa atas kami Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban Engkau bukakan jalan keluar, yang mundur diri Engkau tarik kembali Bapa. Kami percaya Bapa, kasih-Mu sungguh luar biasa setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga kami bawa pagi ini pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani Engkau dengan sukacita kami. Engkau berkati apa yang menjadi kerinduan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersatu hati, kalaupun ada kuasa-kuasa kegelapan yang pagi ini tidak merampas damai sukacita kami, pagi ini kami patahkan, kami dalam Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami buka ibadah pagi ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita sambung pujian kita. Ku tak perlu takut, karena Tuhan selalu menopang dalam setiap kehidupan saya dan saudara berbeda. Pertolongan Tuhan menyatakan pagi ini kita bersorak-sorai, kita berikan untuk melangkah maju. Yang menentukan garis-garis
Berkahi pulang dari Gusti. Uripku tansah diberkahi Bapak Ibu Saudara. Sekali
Bapak Ibu Saudara yang pagi ini rindu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, kami undang untuk maju ke depan. Kita pujikan Pancen Tenang Derek Gusti Pancen. Selamat. Tuhan, tak kenal maka tak sayangku. Monggo maju ke depan, tidak apa-apa Bu. Untuk memperkenalkan diri, monggo. Salam. Salam. Ya, saya mau memperkenalkan diri. Saya Ibu Purwanti, anak kami Cianda Filemon. Saya dari Brigi asli. Cuman dari tahun 84 saya merantau ke Kalimantan. Dengan berjalannya waktu, saya menikah dengan orang Jombang, punya anak dua, saya pisah. Terus saya merantau lagi ke daerah Mahakam, dari Samarinda masih 7 jam. Tahun 90-an, 92 saya nikah sama orang Dayak. Tuhan dikasih anak dua, dan di situ suami saya orang kita, jadi saya ikut. Di Tuhan saya bisa mengenal Bapak Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan karena saya karena suami saya tidak, karena dari awal saya pernah waktu masih punya suami yang Jawa itu, saya pernah baca Alkitab. Iya, karena maaf, zaman kecilan saya di daerah Brigis itu jauh dari, tidak ada antara istilahnya masjid langgar, tidak ada, jadi saya tidak ngerti sama sekali. Jadi di situ saya curi-curi, ada teman saya itu punya Alkitab, saya curi-curi, katanya nggak boleh itu, kamu ini orang Islam haram, katanya gitu. Enggak, saya penasaran. Terus akhirnya saya kenal bapaknya ini, justru karena dia kerja di perusahaan waktu itu. Kalau dia tidak ada, saya baca Alkitab itu. Rasanya situ saya sering nangis. Bagaimana kamu punya Yesus? Itu iya. Terus akhirnya saya ya kenal bapaknya itu. Sebelumnya itu belum masuk Kristen, waktu itu masih pendekatan kayak gitu. Jadi saya kalau pas istilahnya pergi ke tempat dia itu, lihat itu saya yang baca itu, terus di situ saya makin yakin. Ya, puji Tuhan saya bisa meneruskan, terus sampai saya gini, aku mau masuk itu, kata saya mau ikut Kristen terus, apa yang sudah ada, saya mau saya sendiri. Dan puji Tuhan lagi, dari tahun 2009 saya pulang ke Jawa sini, tengok anak. Sekarang anak saya itu kan fanatik betul, dia Islamnya itu. Jadi saya bilang ini tak boleh, mau ke sana nanti. Ya karena faktor agama iman itu. Terus dia di sana itu, saya nggak nyuruh, nggak apa. Dengan berjalannya waktu, dia peluk saya, tapi saya gini, mama saya mau ikut, katanya ikut apa? Jangan, kamu pergi aja kamu nggak boleh, nanti kamu boleh, tapi kamu izin dulu sama bapaknya kan tahu orang Jombang gitu. Enggak, saya nggak peduli gitu. Puji Tuhan, akhirnya dia menikah dengan orang
Kristen orang Manado, puji Tuhan. Dan saya anak kami kan satu kerja di Jawa, kerja di Magelang, dan satu mau kuliah di Jawa. Terus saya tuh gini, saya mau pulang aja Jawa karena saya sering sakit pembekaan jantung. Mohon selalu didoakan saya supaya kesehatan saya disempurnakan sama Tuhan Yesus. Terus karena saya pulang ke Jawa banyak teman-teman bimbang, paling nanti kalau ke Jawa paling pakai jilbab lagi. Oh maaf saya enggak. Terus saya cerita sama kakak saya, ada kok di sini itu Ibu Wiwit situ katanya Kristen. Puji Tuhan saya. Jadi saya enggak takut, saya enggak takut. Saya yakin, saya bangga gitu loh. Katanya tetangga teman saya, kok orang Kristen itu kok pembawaannya ya kayak sabar, kayak nggak tahu, orang aja yang nilai. Begitu juga anak kami yang masuk Kristen tadi, dia bilang gini, Mak, saya lihat kalau orang Kristen itu wibawanya keluar ya. Terus dia kalau ada masalah itu nggak kayak orang sebelah itu marah-marah. Enggak, dia pun kami lihat aja di TV itu. Biar kita dihujat, kita nggak pernah melawan saya. Dan di sini kemarin saya waktu itu baru datang, saya ketemu Ibu Wiwit, sama si Dama, sama aku baca nanti gitu. Saya bersyukur Tuhan memudahkan saya, ya ada teman itu, terus punya tujuan saya cocok. Cuma waktu awal saya bukan dari sini, dari GKI. Iya, ya karena itu masih adaptasi dulu. Dan tolong anak kami nanti akan melanjutkan kuliahnya di Jakarta, tolong doakan supaya bisa lancar. Terima kasih saja sesi saya. Terima kasih dari kesaksian Ibu pun. Emang Tuhan itu baik dimanapun berada. Tuhan selalu menunjukkan jalan yang terbaik. Mungkin dari Bapak Gembala yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, mari saksi. Kalau tidak ada, kita siapkan kita untuk menerima kebenaran sabda Tuhan. Kami rindu untuk menyaksikan telah kulihat publikasi. Terlalu besar.
Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu kami muliakan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu dan tempat kami serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita akan dilayani oleh para pelayan Tuhan, Tuhan yang akan menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Saudara duduk tenang, nikmati firman Allah, dan pastikan saudara bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita akan lebih berbahagia kalau kita melakukan firman Tuhan. Dipersilakan Bapak Dr. Puspito yang akan melayani kita dengan firman Tuhan. Mari. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal melimpah atas kita semua. Katakan amin. Amin. Ya, terima kasih banyak pada Bapak Ibu Gembala, Pak Pendeta Niko, Pak Ibu, dan para aktivis pengerja gereja. 3 bulan yang lalu tepatnya, kira-kira ya pasca itu, saya ketemu dan kenal dengan Bapak Gembala. Waktu itu ada pelayanan ke Villa Manayar Sade. Ya, puji Tuhan. Dan bukan cuma berkenalan dengan beliau, tapi juga berkenalan dengan masakan mereka ya. Waduh, luar biasa hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Jarang kasih Tuhan tak disebut-sebutkan ya. Saya kemana-mana dengan ini, pes kami punya pes dari Pendeta Rudi. Bila ini seorang pengusaha. Saya sendiri kalau pengusaha ini biasanya dulu pegangnya kaos, jaket. Sekarang pengusahanya sudah beda, bisa sayur ya. Gak tahu soal jual beda itu. Tapi kalau saya tiap hari pegangannya suntik. Gak tahu diketemukan Tuhan bagaimana. Saya juga belum lama juga ketemu, belum lebih 5 tahun Pak ya. Kita sama-sama dari dulu punya hati melayani. Kok diketemukan Tuhan dan kita melayani dari satu gereja ke gereja lain tanpa memandang bendera gereja. Yang penting Tuhan kita sama. Tuhan yang menyerahkan hidupnya bagi kita. Yes, haleluya. Hari ini kita akan melihat ya tentang pertolongan Tuhan. Bisa ditampilkan di sini. Kita bisa melihat bersama-sama sambil kita mengikuti. Saya sudah tulis di PowerPoint. Beberapa tahun yang lalu memang tidak bisa ditampilkan karena nggak tahu error bagaimana, tapi bagi saya nggak masalah karena dulu pun tidak ada alat bantu ini, tetap bisa jalan. Tapi kalau bisa jalan kita pakai, kalau tidak bisa tetap ibadah harus hikmat. Haleluya. Kita harus merasakan hadirat Tuhan. Amin. Ada musik lengkap, oke. Nggak ada musik lengkap, nggak apa-apa. Hati kita bagi Tuhan. Amin. Ya, kita tunggu ya, sebentar aja. Saya bersyukur ya kalau pelayanan di tempat-tempat seperti ini. Kenapa? Karena ya banyak saudara Siman saya lihat saya kenal di mana-mana teman baru yang saling menguatkan satu yang lain, sehingga kita boleh tadi sebenarnya mendengarkan kesaksian. Ya kita dikuatkan. Tentu ada banyak masalah yang kita hadapi. Ya ini pertolongan Tuhan luar biasa. Kalau bicara soal pertolongan saudara ya, tidak lepas dari masalah ya. Di mana ada pertolongan di situ ada masalah. Tidak ada pertolongan tanpa masalah. Kenapa saya katakan demikian? Orang ditolong, orang itu mengalami masalah. Ibu yang pernah melahirkan kan ditolong bidan. Kenapa ada masalah melahirkan? Nggak bisa melahir no dewe ya gitu. Kendaraan saya rusak, saya juga ditolong Tuhan servis. Kenapa? Saya nggak bisa memperbaiki sendiri. Jadi saya ditolong, ada masalah. Setiap ada masalah, kita butuh pertolongan, pitulungan. Kita perlu banget, karena kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Dan yang perlu diketahui dan perlu diingat, pertolongan Tuhan yang maha dahsyat, maha ajaib, maha luar biasa hanya satu. Ketika Dia menjadi manusia, menyerahkan hidupnya bagi kita, mati atas kaisar darah yang tercurah. Itu perlakuan luar biasa. Bukan karena kita sakit disembuhkan, bukan seperti itu. Memang kita pernah sakit disembuhkan Tuhan, tapi itu bukan luar biasa ketika darahnya tercurah. Karena masalah yang dialami manusia, dia harusnya binasa.
kekal selama-lamanya di lautan api. Tapi Tuhan melihat manusia yang berdosa ini diangkatnya menjadi anaknya, Amin. saudaranya. Maka kemana-mana saya selalu memberitakan Injil kesukaan. Yesus yang kita bisa beritakan, bukan Yesus yang lain. Saya tidak mengajarkan Yesus yang mengajarkan kita untuk berkati aku berlimpah-limpah seperti doa ya. Saya tidak mengajarkan itu. Tapi saya mengajarkan doa seperti Yesus ajarkan. Berikanlah makan kami yang Secukupnya. Ya, istilahnya orang Jawa, ojo serakah. Kan gitu. Yesus mengajarkan seperti itu. Kalau mirip doa ya silakan. Tapi Yesus kita tidak mengajarkan seperti itu. Yes, amin. Bahkan ketika orang Israel pergi dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ada mana tiap hari diberikan. Kalau mengambil lebih, mereka akan jadi ular. Ya, misalnya jawab serakah, ajarnya enggak ya, ambil secukupnya akan seperti itu. Ini pertolongan Tuhan. Jadi berbicara soal masalah atau beban hidup, klik ya next. Ini berbicara soal sesuatu yang berat kita rasakan. Berat banget. Ini gambarnya seperti orang dengkek, berat banget guys. Saya tidak bicara soal masalah yang sepele. Kita punya masalah yang sepele contohnya. Tadi mau berangkat ke sini, mandi, sikat gigi, odolnya habis. Itu masalah, tapi sepele. Masalah berat. Setelah kita misalkan mau datang ke sini tahu-tahu, mohon maaf, salah satu anggota keluarga kita sakit kejam-kejam, harus bawa ke rumah sakit, harus masuk UGD, itu masalah berat. Nah, kita bicara soal masalah yang berat. Tadi masalah dosa sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Masalah kehidupan sehari-hari, jangan takut, karena Tuhan kita memberikan janji. Dan Matius 11 ayat 28 seperti ini. Ya, kita sudah hafal mungkin sudah ratusan kali. Next ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Wah, ini janji Tuhan. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Amin. Kalau bahasa kita, aku akan berikan pertolongan yang memberi kelegaan, pertolongan yang memberi lego. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan kita tidak pernah berdusta. Kalau dia berfirman, dia menggenapi. Yes, amin. Omongan orang bisa berdusta, bisa menyesal ya Pak, meleset. Sekarang A, besok bisa, bukan besok, nanti sore bisa B. Orang bilang sekarang delay TV, bisa beda. Tapi Yesus yang kita sembah, kalau dia ngomong A, dia tetap A, menggenapi sesuai dengan apa yang dia janjikan. Kan kita sering nyanyikan pujian, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Itu pertolongan Tuhan sangat ajaib, saudara. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara Tuhan menolong kita. Bagaimana? Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak orang Kristen yang sudah ditolong Tuhan tapi gak kroso. Kita akan buktikan nanti apakah kita merasa sudah ditolong Tuhan atau tidak. Yang perlu kita tahu, Yesus yang kita sembah, dia mau mendengar. Ketika kita berseru kepadanya, Yesus tolong aku, dia dengar, langsung dengar, bukan pura-pura tidak mendengar, langsung dengar. Dan dia langsung bertindak. Dan kadang-kadang sebagai orang Kristen kita tidak merasakan pertolongannya. Kenapa? Karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Hari dengan waktu yang sedikit singkat, kita mengupas ini. Kita harus mengerti, sadar bahwa dia sudah menolong kita. Amin. Walaupun orang ini tidak melihat, kok belum ditolong, tapi kita sudah tolong. Buktinya seperti ini. Yang pertama, ya, bagaimana cara Tuhan menolong kita? Yang pertama adalah ketika kita berseru pada nama Tuhan, beban berat masalah yang kita alami langsung diangkat Tuhan, langsung dihilangkan. Yes. Wah, ini kalau bagi saya paling senang, dan saya juga kita paling senang. Kenapa? Lo punya beban berat langsung diambil. Ini seperti trik ya. Seperti ini, orang punya beban, berseru pada Tuhan, next, dia langsung dilepaskan. Waduh, sukacita. Ratapanku telah kau ubah
menjadi Itu yang tari-tarian. kita suka. Oh, perempuan 12 tahun perdarahan. 12 tahun, bisa bayangkan 12 tahun. Kalau ibu atau para pemudi. Saya ini sering kali ada seorang pemudi atau ibu-ibu datang berobat ke saya, dia ngomong, Pak, saya ini sudah 2 minggu, mohon maaf ya, menstruasi nggak habis. Saya batin 2 minggu sudah bingung, ini 12 tahun, dan waktu itu bisa bayangkan, mohon maaf, tidak ada pembalut atau bahasa Jawa lelekan yang ndani obat mampu itu. Bisa bayangkan 12 tahun. Saya mengerti ini. Dan ketika dia berseru dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang luar biasa. Dan ketika dia jamah jubah Yesus, tidak pakai lama, berhenti saat itu juga. Nah, tentu kita mengalami seperti sukacita, senang. Ini yang kita rindukan terjadi. Dan kita baru tahu ini pertolongan Tuhan. Nah, kita akan lihat yang kedua ya. Ini pertolongan Tuhan. Kenapa? Langsung saat itu juga Tuhan berikan pertolongan, masalah kita dilepaskan. Kita ingat akan laut Teberau. Ketika orang Israel baru keluar dari tanah Mesir, dipilih Musa, ada lautan luar biasa. Di belakang ada tentara Fir'aun, kejar, nggak ada jalan keluar. Mundur kena, maju kena, berhenti kena juga. Ya, itu nggak ada. Kita mengalami masalah seperti ini hari-hari ini. Waduh Tuhan, masalah kok berat banget. Ingat, Tuhan kita itu lebih dasar dari masalah kita. Jangan takut. Mereka berseru dan saat itu juga laut pun terbelah menjadi 2. Tembok kanan, tembok kiri. Ketika Tuhan mendatangkan angin timur, bus, laut terbelah. Ini tidak ada duanya di dunia ini. Dan baru kali itu. Dan luar biasanya ketika saya baca hati-hati dalam firman Tuhan kita, dikatakan apa? Mereka berjalan di tanah yang kering. Bisa bayangkan ini, mari kita kalau baca firman Tuhan hati-hati sekali supaya kita mengerti apa terjadi sebenarnya. Mereka berjalan di tanah yang kering. Nanti dekat laut ya. Gak usah dicoba, saya tahu sudah sering nyoba, saya tahu. Kalau laut itu surut, berjalan tanah kering apa enggak? Basah. Enggak, bisa nyemor ya kasih. Tidak ada basahnya. Tapi Alkitab mencatat dan Alkitab kita tidak pernah berdusta. Mereka berjalan tanah yang kering. Artinya apa? Pertolongan Tuhan sangat sempurna. Amin. Jadi jangan pernah tinggalkan iman kita, saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Tetap setia di gereja ini. Berdoa. Haleluya. Ada banyak berdoa di sini, saya percaya. Itu yang pertama ya. Kita minta Tuhan angkat, langsung diangkat. Seketika itu juga. Saya senang yang ini, saya sudah senang ini. Tapi yang kedua yang tidak kita sadari seperti ini. Masalah itu tetap ada. Masalah tetap ada loh. Terus Tuhan pertolongannya bagaimana? Namun Tuhan memberi kekuatan untuk kita menanggungnya. Amin. Ini yang Paulus katakan dalam Filipi 4:13. 4:13 ya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Lanjutkan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Wah, luar biasa. Amin. Ini kalau kita baca sebelumnya, Paulus itu mengalami apa? Kelaparan, mengalami ketelanjangan, kapalnya juga pernah karam, di penjara, menderita. Tapi dia katakan dengan menulis surat ini, segala perkara itu, masalah itu tetap ada. Dia tetap mengalami lapar. Dia tetap mengalami keterpurukan, dia tetap mengalami kesengsaraan. Tapi segala perkara dapat aku tanggung. Kenapa? Karena Yesus. Yesus yang memberi kekuatan. Kabarnya seperti ini. Kita ingat akan 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi saya sendiri pribadi lebih suka nama aslinya.
Sadrak, Mesak, Abednego diberikan oleh Raja Babel. Nama aslinya seperti Hananya, Misael, Asaria. Ini namanya kalau kita telusuri artinya bagus banget kan nama Ibrani. Tapi kalau sudah ganti nama Babel tidak. Saya nggak membahas ini, tetapi Hananya, Misael, Asaria yang kita kenal Sadrak, Mesak, Abednego. Nah ini ketika dia dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, kalau kita mau pakai cara Tuhan yang pertama, seperti Tuhan membelah laut terbelah, pasti ketika mereka dimasukkan ke perapian nyala-nyala, langsung apinya padam. Kan begitu. Tapi yang kita lihat tidak seperti itu. Tuhan yang kita sembah mempunyai cara yang baru. Apinya tetap ada. Bahkan ketika dipanaskan 7 kali lipat, tetap 7 kali lipat panasnya. Yang melempar pun mati. Tetap ada apinya. Gak dipadamkan Tuhan, gak dihilangkan Tuhan. Padahal harusnya kalau kita pakai cara yang pertama, padam. Nah kita pengen seperti itu, tapi tidak terjadi. Apinya tetap padam, tapi yang dimasukkan dalam api tetap hidup. Secara kasar kita mengatakan sakti orang-orang itu. Diberi kesaksian dan kesaktian, diberi kekuatan untuk dari Tuhan, sehingga kebal api. Saya percaya ketika kita mengalami masalah, kita bisa mengalami masa yang kedua ini, pertolongan Tuhan. Masa boleh terjadi, penyakit-penyakit boleh terjadi, bahkan mungkin sampai dua kematian. Saya mengenal banyak hamba Tuhan yang sakit kanker otak, kanker di lambung ada, kanker di paru-paru. Pokoknya saya habis minggu lalu ya, 2 minggu lalu saya kepada seorang anak Tuhan di rumah sakit, dia sakit kanker otak. Saya berdoa, 2 minggu kemudian meninggal. Loh, mana pertolongan Tuhan? Loh, sebenarnya nggak ada pertolongan Tuhan. Ini pertolongan yang kedua ini, kekuatan diberikan pada keluarga ditinggalkan. Mereka tetap setia. Memang nggak enak sudah masalah ada ini, tapi perhatikan Sadrak, Mesak, Abednego, dia masuk jemput api, tapi Tuhan tetap memberi kekuatan. Amin. Hari-hari ini kalau saudara kita semuanya dari masalah, kita sudah Tuhan, sepertinya tidak seperti bus langsung hilang, perbuatan 12 tahun berdarah. Bus langsung dari mujizat secara terbelah. Tapi ketika kita bersetelah Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi, bisa seperti ini. Jangan batasi cara Tuhan bekerja ya. Biarkan Tuhan bebas bertindak. Tapi yang pasti kita diberi kekuatan untuk kita menanggungnya. Sehingga kita bisa menjalani hari-hari bersama Tuhan. Untuk lebih mudahnya, saya mohon dua jemaat saja ke depan untuk saya ilustrasi supaya saudara ingat. Langsung maju terserah bapak atau ibu, 2 orang saja. Gak apa-apa, silakan langsung maju 2 orang saja supaya kita punya gambarannya. Silakan 2 orang, saya mohon 2 orang. Satu lagi. Silakan, nggak apa-apa. Bapak, ya silakan. Satunya lagi. Satu lagi. Satu lagi. Ya, lagi. Ya, oke. Saya nggak pakai mic ya. Ke atas ini Pak, biar kelihatan. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Saya beri gambaran ini kan kantornya nggak lama. Setelah ini selesai. Pas kita bisa melihat gambaran, bahkan saya contoh. Pelan-pelan nggak apa-apa. Baik, dari sini baik. Haleluya. Nah, ini ada pribadi, bisa Bu Sunariati, Bapak. Baik, luar biasa. Ini seakan-akan wakil dari kita semua mendapat beban hidup yang berat. Berat ya? Wah. Tapi peragakan seperti tadi, harus digoyong taruh di sini. Ya, tidak apa-apa di Pak Bu. Ya, boleh. Bu Sunariati ini bersyukur Tuhan ketika punya masalah, penyakit, kesulitan ekonomi, segala macam dia alami, dia bersyukur, Yesus tolong aku. Tolong aku, Yesus tolong aku. Yesus bukan tidak dengar, dia dengar. Dia dengar apa yang Bu Sunariati sebutkan. Dia langsung ambil ini. Puji Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tuhanku terlepas. Iya. Haleluya. Langsung saja.
Pak. Wah, ini Yesus tolong aku. Aku kesulitan ekonomi. Aku kesulitan ekonomi. Penyakitku begitu berat. Penyakitku begitu berat. Ada kesulitan rumah tanggaku. Kesulitan dalam rumah tanggaku. Kesulitan dalam rumah tanggaku. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Tuhan tidak melakukan sesuatu seperti itu, saudara. Tapi ada Bapak Franky, dia menolong dia dengan cara seperti ini. Ini kan berat, diangkatnya tangannya. Nah, enteng nggak Pak? Enteng, Pak. Oh, enteng. Bapak seperti ini. Saudara, ini masalah yang terjadi. Kita bisa ngalami dua hal ini. Sekarang yang pasti saya ingin katakan, beban berat yang kita alami, Tuhan bisa ubahkan menjadi berkah. Silakan buka ini. Silakan buka ini sebelum buka. Sobek. Dibuka, disobek. Kalau bisa sobek, silakan saja ganti biar cepat ya. Haleluya. Haleluya. Beban jadi berkat. Haleluya. Glory. Saudara, Tuhan saya ingin membagikan sesuatu. Masalah yang kita alami, jangan menyerah. Amin. Di akhir masalah kita, Tuhan sediakan berkat. Pasti ada berkat. Ingat Yusuf, ingat Daud, bahkan ingat Rasul Paulus, bahkan Yesus pun ada berkat, keselamatan domba-domba kita sendiri. Jangan pernah putus asa dalam banyak masalah. Tetap setia sama Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Saya undang untuk pemain musik ya. Ketika kita berseru tolong Tuhan kedua, masalah segera dihilangkan. Yang kedua, masalah tetap ada. Tapi Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Yang kedua ini jangan jarang kita rasakan. Tapi saya sudah alami sendiri. Kak Pendeta Dwi tahu apa yang menjadi masalah saya. Kalau saya di sini senang-senang buyu-buyu, dia tahu apa yang menjadi masalah saya itu berat. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan kita mengerti sekarang apa yang kita alami. Saudara, biar apa yang saya bagikan ini satu ingatan bagi kita. Jangan pernah menyerah ikut Tuhan. Masalah seberat apapun akan Tuhan bakal jadi berkat. Betul-betul berkat. Jalani sampai akhir kita ketemu keputusan dengan Tuhan. Tuhan mendengar dan perhatikan kita. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani, ku dapat jalani hidupku. Katakan tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang bisa. Dengan silat hati katakan, Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku
akan buntu Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun persoalan hidup kami Tuhan Yesus, kami tidak takut lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun persoalan hidup kami Tuhan Yesus, Engkau sudah menjawabnya pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, persoalan hidup kami bisa segera lunas Tuhan Yesus. Apapun itu sudah Kau jawab Tuhan Yesus. Hari ini, kalau sampai hari ini Tuhan, persoalan itu masih ada di dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan di dalam hidup kami Tuhan untuk menjalani Tuhan Yesus, sehingga beban persoalan hidup kami Tuhan Yesus ringan di dalam hidup kami Tuhan Yesus, karena Engkau menopang hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-Mu di GPDI Galilea ini Tuhan, pulang dari tempat ini Tuhan, akan membawa kemenangan kepada kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Apapun persoalan hidup kami, pulang dari tempat ini, Engkau sudah menjawabnya. Engkau sudah menolong seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah iman kami Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun hidup kami, Engkau selama-lamanya Yesus di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Dialah yang menjadi Kaulah harapan dalam hidupku. salibnya, salibnya, Tidak ada yang lebih kita sanjung, tidak ada yang lebih kita besarkan.
Tidak ada yang lebih kuat yang kita anggap, tetapi hanya tubuh yang dianugerahkan bagi kita. Amin. Tubuh yang sudah dihancurkan, Amin. tubuh yang sudah tersiksa, Amin. tetapi kami mengalami kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami nikmati tubuh yang sudah dihancurkan menjadi satu dengan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan tubuh ini, makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Tuhan. Terima kasih. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, terima kasih buat darah yang berkuasa, darah yang menghibur, menguatkan, menyucikan, dan mengubahkan paradigma, mengubahkan pola pikir hidup ini, mengubahkan seluruh keberadaan hidup ini. Kami minum di dalam nama Tuhan Yesus. Minum dengan iman. Kita bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Salibmu karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. karena salibmu
Haleluya, haleluya. Bebanku terlepas. Kita nyanyi lagu ini, saudara, kita akan diberi kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Ya, kita tetap nyanyikan ini. Saudara, jangan ada beban, karena kita tahu beban ini sudah Tuhan. Tadi sudah diberi contoh ya. Haleluya. Saudara yang gak mau gak ada nonton ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada beban yang lebih berat. Haleluya. Bebanku terlepas. Beban. Ya, ini harus di. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Haleluya. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus. Bebanku terlepas. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Haleluya. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Oh, bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus bebanku terlepas. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengembalikan segala berkat bagi persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya atas nama Gembala di GPDI Galilea Rigi Tasik Madu, karena terkenalnya sebenarnya desa Rigi ada sendiri Pak. Desanya ini desa Tasik Madu, cuma di sini terkenalnya Rigi, Pantai Rigi. Nah, Bapak kalau punya kesempatan lagi lebih lengang, tentunya kami tetap terbuka. Kami sangat diberkati untuk pelayanan Bapak Dr. Puspita, Bapak Pendeta Rudi yang melayani. Boleh Bapak lebih banyak orang Pak. Ya, terima kasih saudara yang hadir hari ini. Tidak adalah yang menjadi sia-sia, karena kita selalu diberkati Tuhan. Amin. Coba saudara tunjukkan rasa semangat saudara. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Sebuah ya 3 kali ya. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan menikmati undangan yang ada disediakan di sebelah. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita menjadi tuan rumah atau bamak ya, bamak Kabupaten Trenggalek menjadi tuan rumah. Nah, saudara, otomatis kita di sini karena hari Selasa ada seminar di Karangbongsong mulai pukul pagi jam 8 berakhir jam 1 siang. Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto dari Salatiga, beliau dengan 15 orang besok Senin berangkat menuju kota ini. Saudara, lagi-lagi Tuhan begitu mengasihi. Sekali lagi saudara, jangan bosan-bosan. Ada tamu itu adalah bagian yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ingat ya, firman Tuhan yang mengajar, jangan berhenti untuk memberi tumpangan. Ya, karena itu
rahasia dan berkat Tuhan ya. Nama Tuhan selalu ditinggikan, dipermuliakan. Jangan bosan, aduh tamu lagi, tamu lagi. Tuhan pasti berkati saudara. Amin. Jangan pernah berkecil hati. Saya sudah bersaksi kepada bapak-bapak ini, khususnya Bapak Rudi. Pelayanan ini ada semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan kuat gagah saya nggak ada apa-apanya, kami keluarga miskin dan di tempat ini, tetapi yang miskin menjadi kaya karena tetap berkomitmen dengan Tuhan ya. Lagi-lagi mungkin saudara bilang, oh ngomong aja nih, katanya miskin gak punya uang ya. Saudara, benar kalau kami ngomong. Sekarang saya ngomong begini, tahu-tahu Tuhan berkati besok dan ini dibangun ya. Haleluya. Ini masih didoakan tanah di belakang, ini masih tanah kosong ya. Kalau ibu dijual, Tuhan izinkan kita, Tuhan izinkan beli ya. Ini beliau ini pendeta juga dari daerah Bandung, Pak Koen ini korban. Kelihatannya muka-muka jadi korban sebenarnya. Ya, beliau punya pelayanan, gerejanya dijual. Nah, jadi sampai saat ini mereka sementara kontrak. Ya, tetap doakan Bapak, doakan karena saya percaya kalau tetap melayani Tuhan nggak pernah memalukan kita. Amin. Nggak pernah memalukan. Jangan pernah merasa minder. Tuhan adalah bukan Tuhan yang kecil, tapi Tuhan yang besar. Ya, amin. Amin, jemaat-jemaat Tuhan. Amen. Mana jemaat-jemaatku dari awal ya, luar biasa loh ya. Ya, Bapak mohon Bapak, ada beberapa jemaat ini yang saya lihat tidak hadir karena memang kena mulus-mulus Pak Arya ini. Pak Dokter, ini mulus saya juga pulang Jakarta. Selalu puji satu Tuhan. Amin. Wah hebat ya. Ini masih ada Pak Vincent yang mulus-mulus nanti bisa konsultasi. Gitu. Ada waktunya, mungkin bapak-bapak yang lain, ibu-ibu ya, Pak Puspito ya, masih buka ini makannya. Jangan sewu ya Pak. Sekali lagi hal apapun yang mungkin kami kurang, mohon dimaafkan Bapak. Dan inilah kami dan jemaat Tuhan kami ini, jemaat Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan. Mereka hidup dan menghidupi tempat ini agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Ya, jangan pernah kita berhenti untuk tetap. Ini ada tadi ibu siapa? Ibu Pur ya. Selamat datang Ibu di dalam kondisi hati yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Itu doa kami, Mak. Doa kami Tuhan, entah bagaimana caranya. Kami juga lihat dari Ibu Sumini di sini yang dulu ya, masih belum dalam Tuhan, artinya baru kenal Tuhan, ketemu Tuhan, rasa kangen sama Tuhannya itu tinggi, dan akhirnya Tuhan tangkap. Dan banyak lagi saudara-saudara kami di tempat ini ya. Dan kami memang berharap kalau bisa semua orang dimenangkan. Amin. Bukan untuk merek Kristen kita, Kristen gak menyelamatkan kita, tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan. Amin. Beritakan dan sampaikan dialah juru selamat kita satu-satunya. Gak ada lain saudara. Saya di tempat ini juga hanya coba mau cerita bahwa kepada mereka banyak yang masih minta didoakan. Saya cuma cerita Tuhan Yesusku adalah Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Menyelamatkan kita semua. Amin. Senang loh saudara, gerejanya tambah, mereknya berubah, tambah lagi. Ya saudara, jemaatnya nggak tambah-tambah saudara. Kenapa? Lebih pindah rupanya. Pindah ini, pindah ini. Nah kebetulan di sini ada dua gereja, kami dan IGJ. Ya, tapi puji Tuhan ya, semua tetap baik. Amin. Amin. Baiklah, kita akan akhiri doa ini. Nanti kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kita tetap, jangan kita akhiri untuk berkata tetap mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan setinggi-tingginya Tuhan. Kita tetap tahu bahwa Dialah Tuhan yang mampu datang untuk dipermuliakan atas hidup ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
tidak akan. Dia layak untuk dibesarkan. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Amin. Haleluya. Kami memuji besar ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Angkat suara, kagumi dan kagumilah Dia. Haleluya. Memuji makasih Roh Kudus. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan. Beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan kami kagumi, Engkau Tuhan kami agungkan. Terima kasih buat hadir Tuhan melalui sabda kebenaran firman Tuhan, melalui kami mengagungkan Engkau, melalui pujian hidup kami, melalui kami menikmati perjamuan-Mu yang ajaib kami nikmati. Dan di dalam setiap pelayanan kami hari ini, mulai kami mempersembahkan pujian, mempersembahkan doa, mempersembahkan persembahan kami, semua untuk hormat, kebanggaan dan kemuliaan bagi nama Yesus. Diberkatilah hidup kami. Materaikan hukum kebenaran firman-Mu, jadikan dasar pondasi yang lebih kuat, agar bangunan kami kokoh dan tidak mudah roboh. Tantangan boleh datang, tetapi bangunan ini teruji dan terkuat karena Engkau adalah dasarnya. Terpujilah Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini, baik Bapak Dr. Rudi, Bapak Dr. Puspito. Tuhan berkati beliau, Tuhan berkati beliau dalam pekerjaan yang dia miliki sebagai seorang dokter. Tuhan, oh praktiknya pun Tuhan selalu bukakan jalan-Mu, dan hal pelayanan yang mereka tujukan kepada nama-Mu selalu menjadi bersinar, menjadi hormat, kebanggaan keluarga dan rumah tangganya, menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Begitu Bapak Pendeta Rudi, Tuhan berkati rumah tangga keluarganya, usaha bisnis yang dia miliki, dibuat Tuhan semakin hebat, semakin berjaya. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Keseluruhan kami sudah diberkati Tuhan, dan persembahan yang kami sudah bawa menjadi berkat, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus. Adapun kami yang belum dapat melakukannya, Engkau tetap Tuhan yang selalu membukakan rezeki dan berkat bagi semua. Terpujilah Engkau. Kami menengadahkan kedua tangan kami. Kami terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia kami, kekuatan penghiburan dari kuat kuasa Roh-Mu yang menghidupi kami, yaitu Roh Kudus yang menuntun kami siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya berkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita bersalaman dengan kita. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita foto dulu.
maju ke depan. Matikan ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita semua. Matikan ya. Video ya, bebas. Puji Tuhan, haleluya. Iya hujan.